warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Triazara, NPM 2413025073 dari PTI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tugas grafika komputer pertemuan keempat, yaitu membuat garis DDA dan Bresenham. Di sini kita akan menerapkan algoritma pembentukan garis DDA dan Bresenham menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript, di mana kita akan menentukan secara sembarang. Yang pertama ada titik koordinat awal, yaitu x0, y0, dan yang kedua ada titik koordinat akhir x1 dan y1 yang berjarak lebih dari 20 piksel. Yang ketiga ada kode program, yang keempat ada video penjelasan, yang kelima ada gunakan sistem koordinat layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang garis dengan algoritma DDA. DDA atau Digital Difference Analyzer adalah metode berbasis interpolasi untuk menggambar garis. Metode ini bekerja dengan menghitung titik-titik antara dua koordinat dan menempatkan piksel pada posisi yang paling sesuai. Algoritma ini cukup sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi terkadang kita menghasilkan sedikit kesalahan pembulatan. Langkah-langkah algoritma DDA yaitu untuk menggambar garis menggunakan algoritma DDA kita mengikuti beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan titik awal dan titik akhir garis. Misalnya kita punya titik awal yaitu x0, y0 dan titik akhir yaitu x1 dan y1. Yang kedua yaitu menghitung perubahan koordinat yaitu dx dan dy. Caranya, dx adalah selisih antara x1 dan x0 dan dy adalah selisih antara y1 dan y0. Yang ketiga adalah menentukan jumlah langkah atau step, yang dimana jika dx lebih besar dari dy, maka kita akan mengambil yang dx, atau sebaliknya, jika dy lebih besar dari dx, maka kita akan mengambil yang dy. Lalu kita akan menghitung nilai increment, yaitu x increment dan y increment, di mana x increment adalah dx dibagi step dan y increment adalah dy dibagi steps. Lalu ada menghasilkan koordinat titik-titik garis, di mana kita akan menambahkan x increment ke x dan y increment ke y sampai mencapai titik akhir. Contoh perhitungannya, misalnya kita ingin menggambar garis dari titik 9,3 ke 18,12. Kita hitung terlebih dahulu dx-nya. Di situ rumus dx adalah x1 dikurang x0. x1 dikurang x0 yaitu 18 dikurang 9, hasilnya 9, dan dy sama dengan y1 dikurang y0, 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu kita akan mencari stepnya, di mana rumusnya yaitu jika dy lebih besar dari dx, maka kita akan mengambil yang dy, atau sebaliknya, jika dx lebih besar dari dy, maka kita akan mengambil yang dx. Karena di situ yang lebih besar adalah dy, maka kita akan mengambil yang dy. Lalu kita akan mencari x increment, di mana rumusnya dx dibagi step. Dx dibagi step 9 dibagi 12 hasilnya 0,75, dan dy dibagi step 12 dibagi 12 maka hasilnya 1. Lalu kita akan beralih ke diagramnya. Pada gambar ini, kita melihat hasil penerapan algoritma DDA dalam pembuatan garis. Algoritma ini digunakan untuk menggambar garis antara dua titik dalam sistem koordinat piksel pada layar komputer. Garis hitam yang terlihat di sini adalah garis ideal yang kita harapkan, yaitu garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Namun, karena layar komputer bekerja dengan piksel diskret, kita tidak bisa menggambar garis yang benar-benar halus. Sebagai gantinya, kita harus memilih piksel-piksel terdekat untuk mendekati garis ini. Di sini juga ada blok hijau, yaitu untuk menunjukkan piksel-piksel yang dipilih oleh algoritma DDA, yaitu x, y tadi itu. Di sini kita akan membuatnya di sini sebagai itu garis. Lalu kita beralih ke
algoritma Bresenham. Kita akan membahas algoritma Bresenham yang digunakan untuk menggambar garis antara dua titik dalam sistem koordinat diskret. Algoritma ini lebih efisien dibandingkan metode DDA karena hanya menggunakan operasi bilangan bulat. Gambar ini menunjukkan perhitungan awal yang digunakan dalam algoritma Bresenham untuk menggambar garis dari titik x0, y0 ke x1, y1. x0, y0 adalah titik awal garis yaitu 9 dan 3. x1, y1 adalah titik akhir garis yaitu 18 dan 10. Di sini dx itu adalah kita akan cari dx dengan menggunakan caranya yaitu x1 dikurang x0. 18 dikurang 9 maka hasilnya 9. Lalu dy itu adalah caranya dengan y1 dikurang y0. 10 dikurang 3 maka hasilnya 7. Lalu kita mencari d1. d1 itu adalah rumusnya 2 dikali dy. 2 dikali dy, 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Lalu d2 itu rumusnya sama saja yaitu rumusnya yaitu 2 dikali dx dikurang dy. 2 dikali 9 dikurang 7 itu hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu P yaitu keputusan awal di mana rumusnya 2 dikali dy dikurang dx maka hasilnya 5. Lalu M yaitu kemiringan garis di mana rumusnya dy dibagi dx yaitu 7 dibagi 9 maka hasilnya 0,78 atau kita bulatkan menjadi 7. Nah, jika kita yang mencari P ini, rumusnya itu kita dimulai dari titik awal yaitu 9,3. Nah, jika P lebih besar dari 0, maka Y bertambah dengan 1. Misalnya di sini 5 dan 1. 5 kan lebih besar daripada 1. Maka Y-nya tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan jika P kurang dari 0 maka Y tetap seperti 11 dan 3 ini. Karena 3 itu kurang dari 0 maka di sini 5-nya tetap turun. Dan X selalu bertambah 1 di setiap langkah. P ini diperbarui setiap iterasi dengan D1 atau D2 tergantung kondisi P. Cara mencari P-nya itu yaitu D1 dikurang dx. Jika P lebih besar dari 0, maka P sama dengan P dikurang D2. Dan Y sama dengan Y ditambah 1. Atau jika P lebih kurang dari 0, maka P sama dengan P ditambah D1 dan Y sama dengan Y atau tetap. Di sini ada diagramnya. Diagram ini menggambarkan implementasi algoritma Bresenham dalam menggambar garis dari titik 9,3 ke 18,10. Sumbu X itu menunjukkan koordinat X yaitu 9 hingga 18 dan sumbu Y menunjukkan koordinat Y dari 3 hingga 10. Garis putih miring itu representasi ideal dari garis yang menghubungkan titik awal dan titik akhir, dan blok hijau itu menunjukkan piksel yang dipilih oleh algoritma Bresenham untuk membentuk garis. Dan itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.